Bismillahirrahmanirrahim. Materi kuliah subuh yang kedua, bagaimana kita menangani motherboard komputer kasus mati total. Jadi saya akan membuat SOP ya di dalam menangani kasus mati total, karena juga dari teman-teman BMY ada yang masih bingung ya untuk tahapannya dari mana. Permasalahannya adalah waktu dulu kursus itu tidak tertarik dengan komputer, cuma akhir-akhir ini mereka sudah masuk kepada dunia komputer, sehingga ya itu tadi ya masih kebingungan. Oke gini mas, kalau Anda menggunakan konsepnya di BMY tentu ya SOP-nya kasus mati total. Yang kita tangani adalah dua kelompok power ini. Yaitu power standby dan main power. Kalau ada istilah main BIOS, pasti ada istilah main power. Dari mana Pak Widi dapatkan materi main power itu atau state S5? Di Quanta itu loh mas, di Quanta itu ada sleep S sama ada S5 on. Kan di Quanta itu ada S5 on. Atau kadang-kadang dia sinyal main PWR, main apa itu? MPWR. Itu kita sebut dengan main power. Jadi nggak usah ada perdebatan. Ini main power atau S5. Jadi kalau di trainer luar negeri seperti Bangladesh, kemudian ada di India itu ya, dia ini nyebutin standby mas. Kalau saya tidak berpegangan kepada trainer mas. Literasi saya itu bukan trainer, tetapi apa mas? Datasheet Intel, kemudian dari skema itu sendiri. Jadi literasi saya dari datasheet dan tentunya dari skema. Loh kalau ada skema nyebutin standby ya kita sebut standby. Satu titik untuk semua. Kalau ada yang S5 kayak di Quanta, ya sudah itu S5 mas. Nggak ada perdebatan, ini bukan standby kalau versinya BMY. Kecuali Anda bukan alumni BMY, silakan Anda menyebutkan itu standby. Itu yang membuat teman-teman kebingungan, standby-nya kok beda lah ya, karena beda pemikiran. Oke kembali. Jadi standby yang ada di komputer itu ada 5 mas. Ada 5 itu kalaupun nanti yang 1 volt nggak muncul ya sudah kita 4. Tapi 5 ini harus menjadi poin. 1 adalah 5 VSB, 3 VSB, VCC DSW 1 power 0, 3 DSW 1 3.3, kemudian RTC. Nah, ini kita coba praktekin Mas di komputer ini. 5 VSB itu ketika kita colok di sini di pin nomor ini ya, 1 2 3 4. Ini namanya standby yang bersumber dari power ATX. Berarti ini namanya standby. Kita nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu ini. Standby ketika kita aktifkan PSU, keluar standby-nya. Nah, 5 volt itu standby. Kemudian standby yang kedua adalah miliknya EC. Namanya 3 volt dual. Lah 3 volt dual itu letaknya ada di sini. Berarti kita dualnya EC ada di sini. Ini adalah standby-nya EC 3 volt dual. Oke, 3 volt dual. Lah tentu 3 volt dual ini Anda tes poinnya ada di mana Pak? Kalau kita nggak ada skema, tes poinnya ada di clear CMOS di sini mas. Ada gambar clear CMOS. Ini adalah bagian dari tes poinnya BMY atau tombol on off, atau nanti Anda cek di reset. Jadi ini adalah tes poin dari apakah standby-nya sudah ada di sini ya. Standby-nya sudah ada enggak? Reset, tombol on off itu sumbernya standby. Berarti kalau standby sudah ada, nggak perlu dong repot-repot di blok 3 dan 5 kan gitu mas, kalau di laptop. Kalau saya seperti itu mas konsepnya.
Jadi Anda harus mengukur reset power BT. Ini adalah tombol on off. Ini adalah letaknya standby, penghasil standby. Penghasil, bukan penghasil standby. Untuk kontrolnya ya, ini kontrolnya. Oke, kembali. Setelah standby yang pertama ini sudah, standby pertama adalah 5 volt ATX, standby dan kedua 3 volt PCH, namanya ada PCH tapi ini standby PEC ya. Tapi DSW-nya juga ternyata pakai ini juga Mas, yang DSW-nya, DSW PCH-nya. Kemudian 1 volt DSW, ini letaknya ada di sini. Kalau kita menggunakan board view, nanti Anda ukur sendiri ya, ada di sini. Jadi 1.0 mana ya, saya lupa ini ya. Kalau pakai board view ya nanti ini ya 1.05. Jadi kalau kita lihat board view ada di sini. Ini adalah DSW 1 volt. Kemudian RTC-nya tadi di clear CMOS atau dioda Schottky Mas. Ini di sini. Berarti itu adalah standby. Oke, standby. Kalau standby sudah ada, target kita adalah syaratnya EC. Syaratnya EC itu Mas, sus clock, cache open, reset power button tadi. Nah, sus clock ini Anda wajib menggunakan osiloskop Mas, karena ini syaratnya EC, ya pakai osiloskop. Cache open, ini cache opennya ada di sini Mas. Ini adalah syarat untuk EC. Jadi kalau di laptop itu ada istilah apa itu? Lead. Nah, kalau di komputer ada istilah cache open. Itu nggak boleh 0 Mas. Kalau 0 ya EC-nya nggak akan kerja. Itu rahasianya BMY ya, ini cache open. Dan seterusnya ini. Nah, kembali. Kalau standby sudah ada, kita analisanya main power. Main powernya ada 5 volt dual, 3 volt dual, 1,05. Nah, kita lihat 5 volt dual itu ada di sini. Ada di sini. Ketika kita ukur, ada di sini Mas. Nah, ini 5 volt dual. 5 volt dual itu main power. Main power berarti melibatkan EC wake up dong Pak. Iya. Jadi kalau 5 volt dualnya sudah hadir, kita nggak perlu ngukur syaratnya EC. Itu kronologis Mas. Mohon maaf, muter-muter. Tapi insya Allah kalau Anda paham kronologis, silakan justice. Cek 5 volt dual, cek 3 volt dual. Nanti nggak kayak robot loh Mas, kalau Anda nggak dijelaskan secara kronologis. 3 volt dualnya ada di sini. Oke, 3 volt dual ada di sini. Itu bagian dari main power. Ingat Mas, 5 volt dual itu nanti untuk sumbernya RAM, sumbernya USB, dan sumbernya standby. Yaitu dia 5 volt sumbernya main power. 3 volt dual ini sumbernya dari 5 volt dual. Kembali lagi Mas, saya membuatkan konsep alur. Ini adalah standby, ini adalah main power. Jangan salah, ini main power. Masalah nanti trainer India atau trainer Bangladesh itu namanya standby juga, monggo. Yang jelas kalau di BMY ini namanya main power, karena hadirnya dia melibatkan EC wake up. Jadi main power itu Anda silakan ukur di sini. PCI B10 ini main power. Di mana Pak? Di sini, di nomor 2 bawah ini. Ini namanya main power nggih, Mas. Di BMY itu ini namanya main power. Ini bukan standby. Oke, sudah main power. Ada istilah 5 volt dual dan 3 volt dual. Dia kalau di seri lama ada sistem proteksi. Ini namanya proteksi ya. Nah, proteksi ini yang kadang-kadang menyebabkan 5 voltnya ini short atau 5 volt dual nggak hadir, otomatis 3 volt dual nggak hadir. Kemudian kalau itu sudah, tentunya Anda 2,5 Mas. 2,5 itu ada di sini Mas. 2,5 itu ada di EC. Nah, di sini ini adalah 2,5 sehingga nanti resume reset hadir. Resume reset hadir itu menangani kasus mati Mas. Tentu Anda langsung aja justice 1 2 3 4. Nah, ini ketika Anda switch, ini dia berubah jadi 0, PSO-nya hadir. Berarti
apa namanya, kalau ininya hadir, ini apa namanya, PSO-nya sudah berubah jadi 0, PJH-nya sudah wake up, nggak perlu lagi cek slip S4, slip E3. Itu gampang toh Mas, kalau di komputer SOP-nya simple. Ini sekarang sudah AF. Ini Anda sudah solvet ya, ini awalnya DO Mas, awalnya DO. Nanti analisanya S4, S3 ya, kayak gitu. Itu nggih Mas, ini sekedar tausiah. Jadi Anda kalau mau komputer tuh gampang, kenapa? Kita langsung aja PS on. Kalau PS on sudah hadir, ini berubah jadi 0, ya sudah. Kita nggak perlu nganalisa blok 3 dan 5. Itu konsepnya Mas. Jadi kalau Anda tahu kronologis ya tentu gampang. Ini ada SOP-nya kayak gini. Jadi kalau di BMY itu membuat gambar-gambar yang untuk mempermudah siswa ya. Jadi biar logika Anda paham dari mana asalnya ini, berapa nilai ininya, oke? Supaya nanti Anda berkembang sendiri, tidak selalu bertanya berapa nilainya, ya itu kayak gitu ya Mas ya. Ini dari India atau Bangladesh Mas? Yes, podo Mas, India Bangladesh. Tapi ada ya metode saya ini, contoh core dan uncore-nya juga detail sekali Mas kalau saya membahas ini. Jadi nanti ya, Anda paham saja kalau di Anchor itu aja apa saja. Ini sudah lama saya membuat ini Mas, mungkin 2014, 2013 sudah gambar-gambar kayak gini Mas. Oke Mas, monggo Mas nggih. Terima kasih tausiahnya sudah ditonton. Yang jelas resume riset ini menjadi kunci. Biar Anda langsung aja ke PS on Mas. Jadi PS on itu logikanya mengaktifkan VS. Ingat, ini namanya VS. PS on diaktifkan oleh PS on yang berasal syaratnya adalah slip S4 dan slip S3 hadir. Oke Mas, monggo Mas. Itu aja ya Mas nggih. Ini banyak Mas, nanti enggak saya dimarahin. Sun.